Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa alamu annal jannata mu'iddat lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal kirami ajma'in. Syawalillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa ustadzina, khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Zawad, wa ila hadrati Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Sami Al-Fatwa, wa ila hadrati Syekh Al-Mukarram Syekh Abdi Husain Mubarak, nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Nas'aluka al-ijabah bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi bil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Kopi ya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hari ini eta pasal sahiji. Tasdidatu aqallis sholati, ari pirang-pirang tasdid pangsa itik maca sholawat. Allah Nabi ka Kangjeng Nabi arbaun eta aya opat. Allahumma ari tasdid lafaz Allahumma alal lami eta diluhureun lam wal mimi jeung diluhureun mim. Sholli ari tasdid lafaz sholli alal lami eta diluhureun lam. Ala Muhammadin ari tasdid lafaz ala Muhammadin alal mimi eta diluhureun mim.
Faslun dari eta fasal sahiji aqallus salami ari pangsaeutikna maca salam. Assalamu alaikum eta lafaz assalamu alaikum. Tasdidatus salami ari tasdidna salam. Alas sini eta diluhureun sin. Ieu gampilnya. Insyaallah dua pasal ngeunaan rukun qauliyah. Berikut sidah-sidahna anu aya minimal aqalna dibahas secara tuntas ngalangkungan karya amanah ilmiah Syekh Nawawi Al-Bantani. Anu gelarna Syekh Nawawi itu adalah aya nu uninga gelar Syekh Nawawi Al-Bantani aya nu uninga Sultanul Ulama. Sayyidul Ulama. cing kinten-kinten aya nu uninga Oh, imam. ieu teh jangan salah. Fondasi kajian-kajian ilmu fikih di madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sejak ieu kitab dikarang sampai hari ini insya Allah menjadi satu pondasi dasar tentang kajian-kajian fikih di madhab Imam Asy-Syafi'i. Pengarangna lahir di Tanara atau Napi Tanahara, Banten. Buktosna Syekh Nawawi. Jangan salah, ketika anak-anak dipondokan akan lebih paham. Ada dua Nawawi yang sangat fenomenal di madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pertama adalah Syekh Muhammad Nawawi Muhadditsin. Ya. Itu adalah salah satu mujtahid madhab di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i. Karena tingkatan para ulama itu berbeda. Aya anu disebutkeun mujtahid mutlak, di mana lebih dikenal mujtahid mutlak di belahan Nusantara itu aya sabaraha hiji. Ada berapa mujtahid mutlak yang terkenal di belahan Nusantara? 4. Aya 4. Padahal kalau kita kaji lebih jauh, madhab di awal abad kedua itu bermunculan hingga tidak kurang 62 madhab. Masya Allah. Namun banyak kesamaan hasil ijtihad dari para ulama itu sehingga pada akhirnya dikerucutkan menjadi 12 madhab. Setelah diseleksi dari 12 madhab itu masih ada kesamaan-kesamaan cara dan teori menetapkan sebuah hukum yang pada akhirnya dikerucutkan, diinhisor kembali dari 12 menjadi 8. Maka dari 8 itu secara umum terbagi 2. Ada yang mudawan, ada yang ghair mudawan. Yang mudawan adalah
madhab para ulama yang ditulis oleh murid-muridnya sehingga lebih dikenal sampai hari ini dengan madzhabul arba'ah. Artinya ada 4 madhab. Yang pertama di 4 madhab itu adalah Imam naon? Hanafi. Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah, di mana nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, yang lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Beliau lahir di Basrah, termasuk dari bagian negara Irak hari ini. Beliau adalah mujtahid mutlak yang mudawan, yang menjadi pelopor ijtihad di antara 4 mazhab tadi. Lalu yang kedua muncul di Madinah, yaitu Imam Malik, yang dikenal hari ini dengan mazhab Maliki. Lalu di Mekah dan hijrah ke Baghdad, muncullah madhab yang ketiga, yaitu Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tanah kelahirannya adalah Gaza, Palestina. Ya, orang panginten rada ngobrol sekedik ya tentang madhab. Lalu yang keempat, lahirlah seorang ulama muhadditsin yang melahirkan karya hadis terbesar, murid daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Syekh Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kita runut, ternyata ada keterkaitan antara Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Maliki. Kenapa? Karena Imam Maliki adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karya ilmiahnya itu kitab Al-Muwatta. Dengan kehebatannya Imam Syafi'i lewat izin Allah, sebelum beliau ini berguru kepada Imam Maliki, ternyata Al-Muwatta sudah hafal di luar kepala. Itu acan ngaji, acan masantren. Hebatnya. Jangan salah, di usia 9 tahun Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kitab karya calon guruna itu parantos hafal di luar kepala. Ini saking hebatnya ya, dengan izin Allah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini punya kelebihan. Setiap apa yang beliau dengar pasti itu meresap ke dalam kalbunya. Sehingga tidak jarang Imam Asy-Syafi'i ketika beliau keluar rumah pasti kupingnya ditutup. Karena takut mendengar pembicaraan orang-orang yang pada akhirnya melekat di dalam kalbunya. Itu saking hebatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu Imam Asy-Syafi'i dengan karya fenomenalnya itu kitab, insyaallah santri ma'runi ngari urang maki-aki lakeun wae. Kitab naon karya terbesar Imam Asy-Syafi'i itu? Al-Um. Ya kan? Melahirkan seorang ulama besar yang menjadi gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim di bidang hadis, yaitu
Syekh Ahmad bin Hambal yang lebih dikenal dengan madhab Hambali. Kelebihan Imam Asy-Syafi'i ketika di Baghdad, beliau ini sangat takjub dengan kehebatan muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal, sehingga beliau keluar dari Baghdad dengan perasaan yang begitu bahagia karena lewat ungkapannya itu kan, aku sungguh merasa ada kedamaian dan ketenangan meninggalkan Baghdad karena di sana ada seorang ulama hebat yang namanya Hambali. Begitupun Imam Syafi'i di pandangan gurunya Imam Maliki salah satunya. Karena banyak gitu kan gurunya Imam Syafi'i itu. Sampai-sampai Imam Maliki ini mengatakan, la rajula fil fikhi illa Syafi'i. Tidak ada seorang ulama yang lebih hebat dalam bidang fikih kecuali Imam Asy-Syafi'i. Pada umumnya ulama-ulama Nusantara yang mengikuti madhahibul arba'ah ini lebih mayoritas mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan ada salah satu muridnya di Mesir yang mencoba menginhisor karya Syekh karya Syekh Syafi'i itu, karya Imam Asy-Syafi'i, namanya adalah Imam Ahmad Al-Muzani. Selama 20 tahun Imam Ahmad Al-Muzani itu menginhisor karya gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i tanpa batal wudu. Itu hebatnya kan? Masya Allah. Ini selama 20 tahun. Dari 8 jilid gitu yang namanya itu diinhisor menjadi 1 jilid Mukhtasar Muzani. Namun ternyata Mukhtasar Muzani ini tidak mewakili secara keseluruhan makna-makna yang terkandung di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i. Maka generasi selanjutnya lahirlah Imam Nawawi Muhadditsin, yang salah satu kemampuan yang Allah limpahkan kepadanya, Allah berikan kemampuan bagi Imam Nawawi ini mensyarahi kitab hadits Muslim. Itu kehebatan Imam Nawawi. Dan secara derajat atau kedudukan, Imam Nawawi ini adalah mujtahid madhab. Satu tingkat di atas Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mampu menelurkan kitab hadisnya Fathul Bari, syarah daripada hadis Bukhari. Imam Nawawi ini satu kelas dengan Imam Syamsur Ramli, satu kelas, satu derajat dengan Imam setelah Imam Rafi'i, itu kan. Nah ini sejarah singkat. Namun yang perlu kita kenal lewat karya ilmiahnya yang malam ini kita kaji, ada seorang ulama hebat Nusantara yang pernah mengkritisi salah satu fatwa yang dilahirkan oleh Mufti Batavia tentang bugot yang dilakukan melalui perlawanan oleh penduduk lokal Cilegon, Banten di tahun 1888 yang dikenal dengan Geger Cilegon. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani dan salah satu ulama besar Nusantara lainnya yaitu Syekh Junaid Al-Batawi mengkritisi fatwa daripada Mufti Batavia yang menganggap bahwa
orang-orang pribumi yang mengangkat senjata melawan penjajah. Lewat komando dari siapa? Dari Syekh Abdul Karim Banten, seorang pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Muridnya langsung Syekh Khotib Sambas Kalimantan, itu dianggap bugot, dianggap pemberontak. Maka fatwa ini dikritisi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Junaid Al-Batawi. Kita berbanggalah hari ini dengan izin Allah bisa membaca hasil karya ilmiahnya seorang ulama Nusantara yang begitu terkenal. Di mana kelebihan Syekh Nawawi Al-Bantani yang gelarnya tadi ayan uninga. Kalau Imam Asy-Syafi'i kan Nasir Sunnah, itu kan. Upami Syekh Nawawi Al-Bantani gelarnya adalah Sayyidul Hijaz. Sayyidul Hijaz. Artinya pemimpin para ulama Nusantara. Masya Allah. Itu kan. Yang beliau wafat di kota Mekah, dimakamkan di Ma'la, laras bajunya, yang ternyata jasadnya Allah jaga sehingga tetap utuh sampai hari ini. Itu kelebihan yang Allah limpahkan bagi seorang hambanya yang soleh. Bahkan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani Allah lebihkan, di mana telunjuknya itu selalu menjadi cahaya penerang di saat beliau menulis karya-karya ilmiahnya. Namun telunjuknya ini harus dibayar mahal sehingga tidak bisa ditekuk seperti ini. Kenapa? Karena ini mengeluarkan cahaya dan itu yang selalu menerangi beliau di saat kegelapan ketika menuliskan karya-karya ilmiahnya. Itu hebatnya seorang Syekh Nawawi Al-Bantani. Waliullah ya. Hebatnya ya Allah. Atuh urang mah pangintennya ningali gitu kan karya ilmiahnya ulama hebat. Di mana Syekh Nawawi Al-Bantani selain daripada menelurkan karya-karya ilmiahnya di bidang fikih, beliau juga menelurkan karya ilmiahnya di bidang tafsir, yaitu kitab Tafsir Munir yang lebih dikenal dengan Marahil Labid, yang artinya adalah kitab yang ditulis yang berasal dari pakandangan atau kandang sapi, ya, kanara itu kan. Itu sekelumit lah tentang sosok seorang ulama yang menelurkan ilmiah, yang hasil karya ilmiahnya kita baca pada malam ini. Dan ternyata kalau kita berbangga, yang perlu juga menjadi satu sifat bagi kita, ulama-ulama Nusantara ini adalah ulama-ulama yang hebat yang diakui dunia. Salah satu contoh, ada satu karya Imam Al-Ghazali yang nama kitabnya Minhajul Abidin. Siapa sih yang mensyarahinya? Itu adalah seorang ulama yang lahir di desa Jampes, Kediri. Kediri, Jawa mana? Nah, orang Jawa Timur. Jawa Timur. Yang mensyarahinya itu adalah seorang ulama dari desa Jampes, Kediri. Dan hasil karya ilmiahnya diakui oleh ulama-ulama internasional. Bahkan begitu banyak para ulama di belahan Timur Tengah sekalipun sampai-sampai beranggapan Minhajul Abidin cukuplah dengan satu syarah saja, yaitu Sirajut Thalibin. Sirajut Thalibin. Nah, jadi Sirajut Thalibin itu karya seorang ulama Nusantara yang secara keilmuan Allah berikan kemampuan untuk mensyarahi satu karya Imam Al-Ghazali yang begitu rumit dengan kalimat-kalimat, karena banyak mensisipkan bahasa-bahasa yang balaghah. Tapi ternyata seorang ulama Nusantara Allah berikan kemampuan untuk mensyarahinya. Nah, ini satu kelemit kisahnya. Ternyata Nusantara ini insya Allah menjadi
satu kebanggaan bahwa para ulama-ulamanya itu adalah ulama-ulama hebat yang diakui dunia internasional. Makanya jangan salah, ketika kita lewat sebuah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu banyak yang dijadikan rujukan sebagai pijakan dalam mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Itu Bang Intan sekelumit tentang kisah pengarang daripada kitab Kasyifatus Sajjah atau Safinatun Najah. Lalu pada malam ini insya Allah kita rampungkan bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat, yang disebut dengan naon bacaan wajib dalam sholat itu. Bacaan yang wajib dalam sholat itu disebutnya adalah rukun kauliyah. Karena rukun sholat yang 17, 13 atau 19 itu secara ijmali dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, rukun qalbiyah, yaitu satu rukun yang dikerjakan dengan hati. Ada berapa rukun qalbiyah? Ada satu, yaitu niat, di mana penempatan niat ketika kita di saat sholat mengucapkan Allahu Akbar atau melafalkan takbiratul ihram. Ini rukun qalbiyah. Lalu setelah rukun qalbiyah yang kedua ada rukun kauliyah. Ada berapa rukun kauliyah dalam sholat? Aya sabaraha hiji? Ta urang mah nya sok babari poho mehesa inget teh urang mah nya. 5. Ada 5. Maka yang 5 ini wajib kita baca di saat kita mendirikan sholat. Pertama yang 5 adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini wajib kita lafalkan dengan lisan, dengan catatan dan syarat semua rukun kauliyah itu wajib terdengar oleh kita sendiri. Jikalau setiap rukun kauliyah hanya kita baca dalam hati saja, ya kan? Misalkan tangan diangkat, Allahu Akbar hanya dalam hati, itu jangan salah. Di madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah satu pendapat ini bisa kita buka rujukannya dalam karya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi melalui kitab Madzahibul Arba'ahnya, bahwa bacaan dalam hati la tu'tabarul qira'at, tidak termasuk dalam bacaan atau tidak dianggap menjadi bacaan. Artinya kalau kita membaca rukun-rukun kauliyah yang 5 dalam hati, sholat kita tidak jadi. Paham sampai di sini kan? Insyaallah. Lalu setelah takbiratul ihram ada yang kedua rukun kauliyah adalah Al-Fatihah yang telah kita bahas di beberapa kesempatan yang lalu. Maka dari ba'nya lafaz bismi sampai nun waladhdallin itu wajib terdengar oleh pendengaran kita yang membacanya. Jikalau kita hanya membaca dalam hati, maka bacaan Al-Fatihah itu menurut Syekh Abdurrahman Al-Juzairi la tu'tabarul qira'ata, baca dalam hati tidak dianggap membaca. Oleh karenanya tidak jadi ketika rukun kauliyah hanya dibaca dalam hati. Enak gue sholat jika diangkat kedua tangan,
tapi takbiratul ihramnya dalam hati, maka jangan salah, sholatnya dari awal sekalipun sudah tidak jadi. Kenapa? Karena satu syarat di dalam setiap rukun qauliyah, wa ayyasma'a nafsahu, wajib terdengar oleh pendengaran yang membacanya itu. Lalu yang ketiga, di rukun qauliyah setelah Al-Fatihah ada tasyahud akhir. Yang kemarin kita telah bahas sudah-sudahnya. Ya. Lalu setelah tasyahud akhir ada solawat. Kepada siapa wajibnya solawat ini? Alan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah kita bahas pada malam ini sekaligus dengan siddahnya. Tasdidatu aqallis sholati ala nabiyyi. Tasdid yang ada dalam sedikitnya membaca sholawat kehadirat baginda Nabi. Arbaun, itu ada 4. Mana yang 4? Pertama dalam kalimat Allahumma, tasdidnya itu ada 2. Yang pertama alal lam, di atas lam. Dan yang kedua wal mimi, di atas mim. Berarti bacaannya Allahumma. Itu kan? Allahumma. Jangan sampai satu sidahnya pun itu kita buang. Setelah kalimat Allahumma, sedikitnya membaca solawat dalam solat. Kita lanjut, yaitu sholli. Sholli ala lam, tasdidnya lafaz sholli itu di atas lam. Ya kan? Lalu ala Muhammad, alal mimi, tasdidnya di atas mim. Jadi kalau kita baca setelah tasyahud, di tasyahud akhir ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, salam, jadi salat kita. Jadi kewajibannya hanya sampai pada sholawat kepada baginda Nabi dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Kita salam setelah itu, silahkan, monggo. Cuman ini tidak melakukan bacaan sholawat yang lebih utama. Kenapa? Karena bacaan sholawat yang lebih utama itu adalah sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tapi yang kadang-kadang menjadi masalah, ada saja orang yang berpendapat entah dari mana, katanya di dalam membaca sholawat dalam sholat itu jangan pakai Sayyidina. Ayatnya begitu. Ayatnya. Mari kita buka. Tidak perlu jauh-jauh. Masih di sini kan? Jangan sampai katanya memakai Sayyidina. Tapi entah dari mana dalilnya gitu kan. Ini kita buka kan. Qala Syamsur Ramli, Syekh Muhammad Syamsur Ramli berkata, fi Syarhil Minhaj, dalam kitab Syarah Al-Minhaj, al-afdalu, yang lebih utama,
tiasa dibuka saya tiasa ditinggal itu kita benar kan? Nah, Kang Bardi ketika tinggal Kang Bardi bisi di ditu aya nu nyebatkeun teu kenging ngaoskeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bilih. Ada yang berpendapat seperti itu? Di baris yang 1, 2, 3, di baris yang ketiga di bawah pasal. Qala Syamsur Ramli fi syarhil minhaj. Al-afdalu yang lebih utama. Al-ityanu itu mendatangkan bilafdis siyadati dengan lafaz siyadah. Artinya ketika kita membaca sholawat di dalam sholat itu lebih utama memakai kalimat sayyidina. Nah, ini menjadi satu dalil siapa yang punya pendapat seperti ini. Ini adalah seorang Imam Syamsur Ramli di dalam kitab Syarah Al-Minhajnya. Kenapa Imam Syamsur Ramli ini mengatakan al-afdalu al-ityanu bilabdis siyadah li'anna fiha al-ityanu bima umirna. Karena guru-guru kami, kata Syekh Muhammad Syamsur Ramli, itu memerintah kami untuk membacakan sholawat dengan rangkaian menggunakan sayyidina. Bahkan waziyadatil akhbar, dan ada tambahan sebuah hadits bil waqi yang terjadi, alladzi huwa adabun. Ternyata menurut Syekh Muhammad Syamsur Ramli, di saat kita membaca sholawat kehadirat junjungan alam Rasulullah SAW menggunakan sayyidina atau memakai kalimat sayyidina, itu lebih menunjukkan adanya adab, sopan santun dan tata krama. Seumpama kita memanggil Bapak Presiden saja, coba Prabowo umpama, sopan gak kira-kira? Tapi beda kalau dirangkai Bapak Presiden. Wah, keren kan? Nah, ini ada orang yang berpendapat jangan sampai memakai lafaz sayyidina. Entah dari mana mengambil dasarnya, padahal seorang Imam Syamsur Ramli saja itu sampai mengatakan bahwa guru-guru kami itu senantiasa memerintah untuk merangkai sholawat menggunakan kalimat sayyidina. Paham sampai di sini kan? Nah, ini dalil nama ngesek urang mah ieu tabi we da urang mau mukallid gitu kan. Leres teh? Leres. Fahuwa afdalu min tarkihi. Maka ityan siyadah artinya ketika membaca sholawat itu dirangkai dengan sayyidina. Itu maksudnya kan? Afdalu min tarkihi itu lebih utama daripada tidak menggunakan sayyidina. Jikalau dibandingkan di saat kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan dengan dibanding Allahumma sholli ala Muhammad, maka kebanyakan mazhab Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa memakai sayyidina itu adalah sesuatu yang paling utama. Jadi lebih utama daripada tidak memakai kalimat sayyidina. Maka bil barokahlah sadayana membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Beres. Dan setelah tasyahud, berarti ini rangkaiannya setelah kita membaca sholawat. Yang lebih utama itu sholawat Ibrahimiyah yang barusan kita baca. Ini di dalam tatimahnya. Yusannu ad-du'a'u ba'da tasyahudil akhiri bima sya'a. Disunnatkan setelah beres membaca tasyahud akhir yang diakhiri dengan sholawat tadi, kita membaca doa munajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita mau. Silakan. Tapi wa afdaluhu at-ta'awudzu minal azabi wal fitani. Dan seutama-utama doa ketika kita sholat untuk mengakhiri bacaan tasyahud yang dirangkai dengan sholawat tadi, doa yang paling utama kita panjatkan adalah memohon perlindungan minal azabi, dari ditimpaknya azab, wal fitani, dan datangnya fitnah dan bencana. Itu adalah seutama-utama doa yang perlu kita panjatkan sebelum kita membaca salam dalam sholat. Kenapa li khabari muslimin? Karena ada hadis Muslim, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Ketika seseorang bertasyahud, ini maksudnya di tasyahud akhir ya, karena di tasyahud awal tidak ada kesempatan, maka hendaklah seseorang itu memohon perlindungan kehadirat Allah min arba'in, dari 4 hal. Kita semestinya sebelum salam itu memohon perlindungan kehadirat Allah dari 4 perkara. Maka bacaan yang mesti kita baca lewat doa sebelum kita salam, fayaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Bahkan Imam Sibromalis atau Sabromalis, wa yukrahu tarku dzalika, dan dimakruhkan ketika kita sholat tidak diakhiri setelah bacaan tasyahud yang dirangkai dengan sholawat tidak menggunakan doa ini. Artinya tidak memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal tadi. Mana yang 4 hal? Pertama, kita dituntut memohon perlindungan kehadirat Allah. Pertama, min adzabil qabri, dari mendapatkan siksa di alam kubur. Lalu yang kedua, wa min adzabin nari, kita berlindung kehadirat Allah supaya dijaga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Yang kedua. Lalu yang ketiga, kita memohon kehadirat Allah supaya kita mendapatkan naungan dan perlindungan. Wa min fitnatil mahya wal mamati, kita dijauhkan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan artinya yaitu banyaknya maksiat dan munkarat yang kita lakukan di perjalanan ini. Kita mesti memohon perlindungan kehadirat Allah. Lalu fitnahnya kematian, tiada lain yang kita risaukan dan yang kita takutkan, yaitu kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kita dituntut, sehingga Imam As-Sabromalis atau Sibromalis
sampai-sampai menetapkan makruh bagi orang yang sholat yang tidak memohon perlindungan kehadirat Allah dari 4 hal yang telah kita bahas tadi. Yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya Dajjal yang akan menimpa kita sehingga tergelincirlah akidah dan keyakinan kita jauh dari tatanan ketauhidan dan kufur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik Dajjal hakiki atau Dajjal maknawi, semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kira-kira insya Allah bapak-bapak sok maca karena doanya. Insyaallah. Coba baca. Iya, doa sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu sudah cukup. Baru kita membaca salam. Ini termasuk bagian-bagian terpenting sebelum kita mengakhiri sholat ini dengan membaca Assalamualaikum. Beres rukun qauliyah. Dan yang terakhir, cukup jikalau kita membaca salam dengan kalimat Assalamualaikum. Adapun ditambah dengan warahmatullah, persilahkan, tapi tidak usah ditambah diperpanjang sampai wabarakatuh. Itu dalam sholat. Ya kalau dalam orasi silakan. Seumpama gitu kan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak usah pakai wabarakatuh. Gitu kan? Cukup sampai warahmatullah. Itu saja yang bisa kita bicarakan pada malam ini, karena insya Allah kita pada malam ini akan bersama-sama mengingat awal daripada perjalanan Majelis Tong Eureun Ngopi yang alhamdulillah sampai pada malam ini sudah 1 tahun. Semoga ini menjadi satu jembatan, ini menjadi satu wasilah di mana kita senantiasa dilimpahi taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah-ibadah bagian syariat bisa kita perbaiki adanya. Kenapa? Karena insya Allah setelah kita paham dengan ibadah-ibadah bagian syariat, walaupun hanya ala kadarnya sekalipun, ada harapan kehati-hatian yang kita lakukan dalam ibadah ini. Lalu insya Allah setelah kajian fikih ini kita akan menggarap bagian aqaidul iman yang insya Allah kitabnya sudah ada, yaitu yang paling dasar sajalah, di mana madhab Imam Abi Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi yang menjadi kiblat pendidikan aqaidul iman yang diterima oleh para sahabat, lalu kepada para tabi'in, dan salah satu penggeraknya yaitu adalah Imam Abi Hasan al-Ash'ari. Insyaallah akan kita pelajari aqaidul iman. Karena berbeda. Madhab itu yang kita kenal kadang-kadang di masyarakat itu hanya fikih saja. Sering saya tanya ke ibu-ibu atau ke bapak-bapak, ibu bapak kita bermadhab siapa? Paham, Syafi'i, gitu kan? Padahal itu di bidang apa? Di bidang fikih. Beda ketika kita bermadhab di bidang tauhid atau ilmu kalam. Maka kita mengikuti pola ajaran yang Rasulullah bawa, mengikuti salah satu penelor ilmiah di bidang ilmu kalam itu adalah Imam Abi Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Lalu di bidang tasawuf
kita pada umumnya insya Allah mengikuti Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu di bidang tasawuf, jadi beda-beda. Coba kalau kita baca Al-Quran ini mengikuti qiraat yang mana? Itu kan? Al-Jazari. Kalau dalam baca Quran kita mengikuti qiraat mana, ahli qura mana? Itu mesti kita tahu gitu kan, yang kita baca sehari-hari itu Imam Abi Hasan Al-Ahfaz atau Imam Hasan atau Imam Hafaz. Itu yang kita baca. Ya kan? Nah, jadi beda sebetulnya kalau kita ngobrol urusan madhab, yaitu hasil ijtihad para ulama. Di bidang fikih kita rata-rata mengikuti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di bidang tauhid kita mengikuti lewat tunjuk ajar tauhid wujud kidambako, itu adalah Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan jikalau kita mengikuti mazhab di bidang ihsan atau tasawuf yang menyeimbangkan antara syariat dan hakikat, itu mengikuti dua ulama besar, yaitu pertama Syekh Junaidi Al-Baghdadi dan yang kedua Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lengkaplah sudah perjalanan kita membahas tentang rukun qauliyah yang ada dalam sholat. Mudah-mudahan ini menjadi khazanah dan perbendaharaan pengetahuan yang menjadi ilmu manfaat di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim Mangga. wa barik Ma- alaihi Mau kiam lah.